Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mahasari 201061139. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai makalah kami tentang perpangkatan atau penarikan akar bilangan pada bilangan bulat dan penggunaannya. Langsung saja, yang pertama, bilangan berpangkat dan pengertiannya. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan. Bilangan berpangkat dapat didefinisikan pula sebagai berikut. Jika A, E, R atau bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka bilangan A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau faktor. Bentuk perpangkatan adalah sebagai berikut. Rumus 2.1 A pangkat N sama dengan A kali A kali A atau N faktor. Keterangan bahwa A pangkat N disebut bilangan berpangkat, A disebut bilangan pokok, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Untuk A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1 dan A pangkat 1 sama dengan A. Nilai pangkat eksponen menunjukkan banyaknya perkalian berulang atau faktor nilai itu sendiri. Sebagaimana pula dikutip dari buku karangan Pujiati bahwa perpangkatan adalah mengalikan suatu bilangan asli dengan bilangan itu sendiri beberapa kali sebanyak yang ditujukan oleh bilangan asli itu. Fungsi notasi pangkat salah satunya untuk menyederhanakan penulisan atau meringkas penulisan. Contoh, 10 juta dapat ditulis dengan notasi pangkat 10 pangkat 7. Notasi pangkat dapat menghemat tempat, sehingga notasi pangkat banyak digunakan dalam perumusan dan penyederhanaan hitungan. Berikut contoh perpangkatan. A 3 kali 3 ditulis 3 pangkat 2. B 5 kali 5 kali 5 ditulis 5 pangkat 3. C min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 ditulis min 2 pangkat 4. Dalam operasi pangkat tidak berlaku sifat komutatif. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. A 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. B 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Sehingga dari 3 pangkat 5 tidak sama dengan nilai dari 5 pangkat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hurul In, NIM 2001061149. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Indah Mahasari. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pangkat bilangan bulat. A. Bilangan berpangkat bulat positif. Perkalian berulang dari satu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Secara umum, bilangan berpangkat bulat positif ditulis seperti pada gambar. Berikut contoh bilangan berpangkat bulat positif. Selanjutnya, 2. Sifat pembagian pada bilangan berpangkat bulat positif. Jika M, N bilangan bulat positif dan P bilangan bulat, maka pada bilangan berpangkat bulat positif dapat dilakukan beberapa operasi aljabar seperti perkalian, pemangkatan, dan pembagian bilangan bulat. Sifat pembagian pada bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus 2.3. Contohnya dapat kita lihat ada pada gambar. 3. Sifat pembagian pada bilangan berpangkat bulat positif. Jika M, N bilangan bulat positif dan P bilangan bulat, maka P pangkat M bagi P pangkat N sama dengan P kali P kali P kali P dibagi P kali P kali P M faktor, sama dengan P kali P kali P M min N faktor, sama dengan P pangkat
M min N. Dengan demikian, sifat pembagian pada bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Lihat pada rumus 2.3. Berikut contohnya. 3. Sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat bulat positif. Jika M, N bilangan bulat positif dan P bilangan bulat positif, maka P pangkat M pangkat N sama dengan P pangkat M kali P pangkat M kali P pangkat M, N faktor, sama dengan P kali P kali P kali P M faktor dikali P kali P kali P M faktor dikali P kali P kali P M faktor, sama dengan P kali P kali P kali P kali P dikali P kali P kali P kali P M faktor, sama dengan P pangkat M kali N. Dengan demikian, sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Lihat pada rumus 2.4. Berikut contohnya. Selanjutnya adalah sifat perpangkatan suatu bilangan perkalian jika M bilangan bulat positif dan P Q bilangan bulat, maka P kali Q pangkat M sama dengan P kali Q dikali P kali Q dikali P kali Q M faktor, sama dengan P kali P kali P M faktor dikali Q kali Q kali Q M faktor, sama dengan P pangkat M dikali Q pangkat M. Dengan demikian, sifat perpangkatan suatu bilangan perkalian dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Lihat pada rumus 2.5. Berikut contohnya. 5. Sifat perpangkatan suatu bilangan pembagian jika M bilangan bulat positif dan P Q bilangan bulat, maka P bagi Q pangkat M sama dengan P bagi Q dibagi P bagi Q dibagi P bagi Q M faktor, sama dengan P bagi P bagi P M faktor dibagi Q bagi Q bagi Q M faktor, sama dengan P pangkat M bagi Q pangkat M. Dengan demikian, sifat perpangkatan suatu bilangan pembagian dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Lihat pada rumus 2.6. B. Bilangan berpangkat bulat negatif dan 0. Bilangan berpangkat bulat negatif dan 0 merupakan bilangan yang memiliki pangkat kurang dari 1. Berikut merupakan contoh bilangan berpangkat bulat 0 dan negatif. A. 2 pangkat 0, B 10 pangkat 0, C 2 pangkat negatif 1, D 10 pangkat negatif 2, E 5 pangkat negatif 2, F 2 pangkat negatif 4. Gagasan-gagasan yang muncul dari sifat-sifat perpangkatan dan pangkat bilangan bulat positif dapat digunakan untuk mengungkapkan arti pangkat bilangan negatif atau pangkat 0. Untuk memahami arti bilangan A pangkat 0, perhatikan sifat perpangkatan bilangan bulat positif berikut ini. Lihat rumus 2.7. Rumus 2.7 merupakan sifat pembagian dari bilangan berpangkat bulat positif, di mana P sebagai bilangan pokok, sementara M dan N disebut pangkat atau eksponen. Rumus 2.8 berlaku jika M mempunyai nilai yang lebih besar dari N. Jika dipilih M sama dengan N, maka diperoleh P pangkat M per P pangkat N sama dengan P pangkat M min N. 1 sama dengan P pangkat 0. Dengan demikian, bilangan berpangkat bulat 0 dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Lihat rumus pada gambar 2.8 beserta contohnya. Pada alinea ini akan diungkapkan arti pengertian bilangan negatif. Lihat rumus 2.8. Jika dipilih M sama dengan 0, maka P pangkat M per P pangkat N sama dengan P pangkat M min N. P pangkat 0 per P pangkat N sama dengan P pangkat 0 min N. 1 per P pangkat N sama dengan
P pangkat min N. Dengan demikian, bilangan berpangkat bulat negatif dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Lihat rumus pada gambar 2.9 beserta contohnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Abdul Aziz dan saya akan melanjutkan materi terakhir dari kelompok kami yang berjudul penarikan akar. Akar dinaskan dengan bentuk akar, menyatakan akar pangkat 2, yaitu merupakan kebalikan dari kuadrat. Sebagaimana pula dikutip dalam buku karangan Faizal Amir, yang menyatakan bahwa pada dasarnya pengertian akar bilangan dapat dijelaskan melalui perpangkatan. Dan 2. Penarikan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat suatu bilangan adalah faktor dari bilangan itu. Jika dipangkatkan 2 atau dikuadratkan akan sama dengan bilangan tersebut. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat ditulis dengan tanda seperti ini. Tanda ini dibaca sebagai akar pangkat 2. Sementara pada contoh dibaca akar kuadrat dari 36. Dan yang ini dibaca dengan cara akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 100. Baik. Amati contoh ini baik-baik. Dan akar pangkat 2 bilangan kuadrat dapat ditentukan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menggunakan faktorisasi prima. Seperti pada digambar. Kesimpulannya, akar pangkat 2 bilangan kuadrat dapat ditentukan dengan menggunakan faktorisasi prima. Dengan cara 1. Bilangan ditulis dalam bentuk faktorisasi prima. 2. Pangkat faktor prima dibagi 2. Dan 3. Hasilnya dikalikan. Dan B, cara selainnya adalah dengan sistem pembagian. Seperti pada gambar. Caranya adalah 1. Kelompokkan 2 bilangan dari belakang, kemudian tandai dengan titik. Perhatikan angka paling depan. Pikirkan sebuah bilangan, jika dikuadratkan kurang dari atau sama dengan bilangan itu, dan tuliskan 1 kali 1 sama dengan 1. Lakukan 3. Lakukan pengurangan dan turunkan sekaligus 2 angka. 4. Angka hasil pertama dikalikan 2 dan dituliskan 2 titik kali titik sama dengan titik. Dan 5. Ternyata 2 kali 2. 22 kali 2 sama dengan 4. Dan tulis 2 ke atas sehingga menjadi 12. Ya, seperti pada gambar tersebut. Dan kedua, akar pangkat 3. Akar pangkat 3 adalah operasi kebalikan dari pangkat 3, seperti halnya penarikan akar pangkat 2 yang merupakan kebalikan dari pangkat 2. Simbol akar pangkat 3 adalah seperti ini, di mana X adalah bilangan pangkat 3. Hubungan antara pangkat 3 dengan penarikan akar pangkat 3 suatu bilangan dapat dilihat sebagai berikut. Untuk mempelajari dan menjelaskan tentang penarikan akar pangkat 3 dari suatu bilangan, siswa dapat diingatkan kembali tentang bagaimana menentukan volume kubus. Misalnya ada sebuah kubus yang memiliki volume. Seperti pada gambar, bagaimana cara mencari panjang rusuknya? Perlu diingat bahwa rumus mencari volume kubus R kali R kali R. Maka, seperti inilah rumusnya. Penarikan akar pangkat 3 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya sebagai berikut. A. Menggunakan taksiran. Nah, ini contohnya. Dan kedua, menggunakan cara faktorisasi prima. Langkah-langkah menarik akar pangkat 3 dengan faktorisasi prima adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan faktorisasi prima dengan bilangan pangkat 3 menggunakan pohon faktor. Langkah kedua, mengelompokkan tiap-tiap 3 faktor prima yang sama menjadi faktorisasi prima berpangkat 3. Seperti yang ada pada gambar. Dan sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.